Ini juga sekelilingnya terdapat list 1 cm. Selain menambah kesan rapi, dia juga turut mempercantik sambungan-sambungan pertemuan plafon dengan dinding ya, sahabat PU ya. Kemudian perlu juga saya sampaikan di sini, ini ada yang disebut juga dengan janggutan, yang mana janggutan atau list plank ini bisa dibuat dari partisi untuk interior, dan kalau untuk area luar, janggutan ini harus dibuat dari beton. Plafon yang diangkat tengahnya ke atas semakin menambah kesan megah, ditambah dengan lampu kuning keemasan menambah kesan mewah, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Timur, proyek renovasi rumah 2 lantai. Ada sisa lahan di belakang ukuran 6x8, dibangun 2 lantai dengan atap rooftop. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview hasil pekerjaan dari tim Nugroho PU, khusus kita bahas pekerjaan plafon gipsum. Sahabat PU, di atas dari plafon ini adalah dak lantai 2. Jadi ini adalah plafon lantai 1. Tuh, di atasnya adalah dak lantai 2. Dirangka dengan hollow galvalum, sahabat PU, atau bisa disebut juga dengan rangka metal furing dengan 2 ukuran profil. Yang pertama yang berukuran 2x4 cm dan yang kedua berukuran 4x4 cm. Kemudian untuk plafon yang kami pakai itu produk dari A+ yang ketebalannya 9 mm, sahabat PU. Wujud daripada plafon gipsum adalah seperti ini ya. Satu bagian berwarna coklat, satu bagian lagi berwarna abu-abu atau grey seperti ini. Kemudian pekerjaan plafon ini bisa masuk ketika instalasi yang ada di atas plafon atau instalasi yang berada di antara dak lantai dengan plafon atau di antara atap dengan plafon sudah terpasang dengan rapi. Karena plafon ini selain menjadi finishing akhir dari sebuah langit-langit, juga berfungsi untuk menutupi instalasi yang ada di atas dari plafon, sahabat PU. Ada instalasi air bersih, air kotor, dan juga instalasi listrik. Pastikan semuanya sudah terinstal dengan baik di titik-titiknya. Seperti di sini ya, instalasi untuk titik lampu sudah selesai. Begitu juga dengan yang ini, titik lampu sudah selesai. Jadi tinggal pasang outlet kelistrikannya saja. Tarikan kabelnya udah selesai. Baru bisa ditutup dengan plafon. Satu lembar plafon ukurannya itu sama dengan satu lembar triplek, yaitu 1,22 dikali dengan 2,44 cm, sahabat PU. Kemudian plafon gipsum ini cukup jadi rekomendasi atau favorit pilihan kami tim Nugroho PU, karena yang pertama harganya ekonomis, yang kedua mudah dibentuk, yang ketiga kesannya elegan dan menyatu dengan dindingnya ya, karena kita bisa cat sesuai dengan keinginan kita, baik warna maupun jenis catnya, sahabat PU. Dan sama sekali tidak terlihat sambungan seperti ini ya. Bayangin, ini dibentang 6 meter dan ke sana itu 8 meter ya, nyaris nggak kelihatan sambungannya. Walaupun sebenarnya di sini adalah beberapa lembar plafon gipsum yang dipasang, dikaitkan dengan rangka plafon.
Kemudian sambungan antar gipsumnya tersebut ditutup dengan kompon plafon. Dalam hal ini juga kami pakai produk dari A+, sahabat PU. Kemudian untuk list pertemuan antara plafon dengan dinding, ini kita pakai shadow line atau ada tali airnya, sahabat PU, seperti ini. Kelihatan ya, jadi dia nggak nempel, tapi ada tali air 1 cm. Itu yang dinamakan dengan shadow line. Ya, sekeliling daripada pertemuan dinding dengan gipsum ini dinamakan dengan list shadow line. Begitu juga dengan kolom yang berada di tengah-tengah bentang ini. Ini juga sekelilingnya terdapat list 1 cm. Selain menambah kesan rapi, dia juga turut mempercantik sambungan-sambungan pertemuan plafon dengan dinding ya, sahabat PU ya. Kemudian perlu juga saya sampaikan di sini, ini ada yang disebut juga dengan janggutan, yang mana janggutan atau list plank ini bisa dibuat dari partisi untuk interior, dan kalau untuk area luar, janggutan ini harus dibuat dari beton dan di finish skim coat atau plesteran dan acian, sahabat PU. Janggutan ini biasa ada di perbatasan antara plafon dengan void, karena janggutan ini berfungsi sebagai ganjalnya ya, atau sanggaan daripada mentoknya si plafon ini dengan void. Saya selalu merekomendasikan bahwa dalam sebuah bangunan 2 lantai tetap harus ada void atau bukaan seperti ini. Tujuannya banyak, sahabat PU. Yang pertama, supaya udara lantai 1 dan lantai 2 itu terkoneksi, kemudian secara pencahayaan terkoneksi, kemudian secara hubungannya antara yang sedang berada di lantai 1 dengan yang sedang berada di lantai 2 juga terkoneksi. Jadi tidak terkesan seolah-olah 2 bangunan yang berbeda atau 2 dunia yang berbeda dalam satu rumah, sahabat PU. Dengan adanya void seperti ini, fungsinya sangat penting sekali, baik dari sisi arsitektural maupun dari sisi penghuninya nanti, sahabat PU, seperti itu. Kita buka void selebar 1,25 meter dikali dengan 4 meter tuh ya. Kemudian di area ini adalah area publik di lantai 1, dan di bawahnya berfungsi sebagai ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur, sahabat PU, di area ini. Maka kami mendesain sebuah plafon upceiling. Salah satu desain plafon yang bagian tengahnya diangkat ke atas, dan di sekeliling dari upceiling ini terdapat tarikan lampu LED strip yang warnanya kuning atau warm white. Plafon yang diangkat tengahnya ke atas semakin menambah kesan megah, ditambah dengan lampu kuning keemasan menambah kesan mewah, sahabat PU. Dalam hal ini kita juga tinggal memasang lampu-lampu downlight LED yang sudah ada di lokasi, tinggal pasang aja. Itu juga bagian terakhir dari sebuah finishing rumah. Sementara untuk proses pengecatan plafonnya juga kami sudah selesai 100%. Dan di bagian bawah, berhubung ini proyek renovasi ya, ada beberapa dinding existing yang kami sedang melakukan treatment yang masih berwarna berbeda ini ya, sahabat PU ya. Ini adalah pelamir produk dari Matek, sahabat PU. Kita treatment untuk dinding existing. Jadi dinding yang ada di belakang ini bukan bikinan kami hanya mentreatment seoptimal mungkin supaya setidaknya menyerupai dinding buatan kami ya. Ini dinding existing yang kita treatment sebelum kita cat ulang. Di bagian samping ini terdapat dapur di ruangan berukuran 2x2. Begitu juga dengan meja dapurnya, letter R juga. Nanti khusus untuk dapur ini saya akan sampaikan di konten khusus, sahabat PU. Saya pikir ini dulu ya bahasan terkait plafon gipsum di lantai 1. Ini plafon area dapur, ada voidnya, ada jangkutannya. Kemudian rangka plafon sudah, listrik sudah, upceiling sudah, pengecatan plafon sudah, shadow line sudah. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.